Aksi kejar-kejaran mewarnai razia juru parkir liar yang digelar petugas gabungan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa siang. Pungutan liar atau pungli telah menjadi bagian dari realitas sehari-hari di berbagai ruang publik. Meski kecil, dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat. Dalam video ini, kita akan mendalami pengalaman para korban pungli parkir. Penelitian ini menggunakan teori tindakan nasional untuk membantu memahami keputusan yang diambil oleh pelaku pungli dan korban. Pelaku mungkin merasa bahwa pungli adalah cara yang nasional untuk mendapatkan penghasilan, sementara korban merasionalisasi keputusan mereka untuk membayar sebagai cara untuk menghindari konflik. Teori ini juga membantu menjelaskan sikap dan persepsi korban terhadap pungli, serta mengevaluasi konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian memberikan wawasan mendalam tentang perilaku individu dalam konteks sosial yang kompleks. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana praktik pungutan liar parkir terjadi di ruang publik. Kedua, apa dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pungutan liar parkir bagi korban dan masyarakat umum. Ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi praktik pungutan liar parkir di ruang publik. Nah, jadi waktu itu lagi ke bank nih, ke bank parkir. Lu tau gak sih kok, lu gue aja. Lu tau gak sih kalau misalnya di satu tempat itu kadang kita nggak nyadar kan si punglinya itu di mana. Gue datang awal-awal nggak ada tukang parkir sama sekali di situ. Terus habis itu gue habis transaksi di bank, nah tiba-tiba keluar masih nggak ada. Gue naik motor dengan pedenya, gue keluar naik motor. Terus tiba-tiba pas tiba-tiba gue udah naik, gue diteriakin dari belakang kayak, "Woi, goblok, bayar lo." Gue kan panik ya, tiba-tiba kayak, "Loh, salah gue apa? Gue nggak bayar parkir 2.000 doang, gue diteriakin goblok." Pengalaman Mila menggambarkan tekanan mental yang dirasakan korban pungli, mulai dari trauma hingga ketakutan untuk kembali ke tempat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak korban yang merasa tertekan dan tidak nyaman saat menghadapi pelaku pungli. Dampak sosialnya sangat signifikan, mulai dari trauma hingga ketidakpercayaan terhadap sistem parkir. Kalau untuk pengalaman saya yang saya dapatkan ya, mungkin ada ormas juga, kalau kita bisa sebut mungkin pemuda Pancasila ya. Saya pernah dimintain oleh pemuda Pancasila juga yang dimana bukan, saya dimintain uang gitu kayak, "Bang, ini uang keamanan bang." Dan juga mungkin ada juga saya juga mendapatkan anak kampung sini gitu, atau bisa dibilang akamsi gitu, kayak warga setempat lah, kayak ini daerah kita gitu, buat kita gitu. Kayak saya pernah di mana daerah Ciledug gitu, di sebuah danau yang dimana di situ ada tulisan parkir gratis dan di situ ada satpamnya yang menjaga, dan saya hanya singgah sebentar di sana dan saya dimintain uang parkir, dimana saya nggak butuh dijagain dan saya posisinya ada di atas motor itu, kayak ditagihin duit dan saya nggak terima kan. Pelaku pungli sering memanfaatkan status lokal mereka atau menggunakan ancaman terselubung untuk memastikan korban membayar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pungli parkir seringkali dilakukan dengan cara yang sangat terbuka, tanpa ada upaya untuk menyembunyikan aktivitas tersebut. Jujur kalau misalkan dibilang bakal balik lagi, mungkin enggak ya. Enggak. Cuman kalau ya lagi-lagi kalau emang tempatnya di situ doang ya emang nggak mau kan. Terus kalau misalkan bakal ngasih apa enggak, ya mungkin ada rasa pengen gak ngasih sih. Kadang gue ngasih nih, tapi gue liatin tuh orangnya. Kayak gue mau nyebrang gue liatin dulu, kayak biar kode aja gitu, ini seberangin gue gitu, maksud gue gitu. Cuman kalau misalkan enggak, dia malah melengos atau enggak ngeliatin gue, kadang gue gerutu kayak gitu. Respon korban sangat bervariasi, mulai dari gerutu hingga menghindari tempat tertentu. Hal ini juga bisa merugikan bisnis di sekitar lokasi pungli tersebut. Nah, kalau
misalnya pemerintah bisa lebih peka gitu sama keadaan lingkungan, ternyata pungli-pungli ini tuh sebenarnya mereka yang butuh uang gitu loh, mereka yang butuh kerja. Dan menurut gue kalau misalnya mereka dikasih kerjaan, kayaknya bisa deh buat buat meminimalisir lah paling enggak gitu. Ya untuk harapan gue ya, kalau misalkan tetap menjadi juru parkir, jadilah juru parkir yang yang amanah, cuman kayak yang kerja lah, kayak nggak ngerokok doang, kayak ya dijagain barang-barang orang. Kalau misalkan ada kehilangan ataupun apa, dibantu, ditanggung jawab juga kan, soalnya orang udah bayar, rela ngeluarin duit kan, berarti percaya sama tukang parkir itu. Kayak ya kamsinya ya itu yang tadi tuh salah satu contohnya yang ada double tuh, ntar di sini bayar, di depan bayar lagi, di depan bayar lagi. Nah maksudnya yang kayak gitu-gitu gak masalah kalau misalkan tempat kalian atau tempat wisata atau akamsi ini dijadikan ladang bisnis, itu gak masalah. Cuman dikelolanya bener aja, maksudnya jangan semuanya diduitin juga kayak gitu. Oke lah, masuk bayar, parkir bayar, oke tuh nggak masalah. Cuman kalau misalkan masuk bayar terus ntar ke depan bayar lagi, terus ntar naro motor bayar lagi, itu sih yang menurut gua jangan lah kayak gitu, jangan kayak gitu. Maksudnya ya nggak masalah nih kalau misalkan memang mau dijadikan ladang bisnis, tapi ya perlu tahu diri juga. Pungutan liar adalah cerminan masalah sosial yang membutuhkan solusi kolektif. Dengan melaporkan, mendukung regulasi, dan memberikan kesempatan kerja, kita bisa menciptakan ruang publik yang lebih adil dan nyaman untuk semua.